Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan Hari Ibu, kita bisa mengenang, bisa mengingat-ingat tentang peran seorang ibu bagi anaknya. Betapa besar jasa seorang ibu bagi anaknya. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki, kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapa di antara orang itu yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Rasulullah kemudian bersabda, qala ummuk, ibumu. Orang itu bertanya lagi, "Tummaman, siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuk, ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Tummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Qala ummuk, ibumu, 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 3 kali. Baru kemudian orang itu bertanya lagi, "Tummaman, siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, abuk, bapakmu. Ibu, 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 bapak. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan lupa ibu dulu. Tingkatannya 3 kali. Baru kemudian bapak. Baru setelah ke bapak, ke orang lain. Silahkan. Guru kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, mitra kerja kita, semua orang-orang itu. Silahkan. Tapi yang terpenting adalah yang paling utama, ibu dulu. Sebanyak 3 kali, nggak tanggung-tanggung. Menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ibu bagi seorang anak. Bahkan dari saking penghormatan tertinggi kepada seorang ibu di dalam Al-Quran itu, sampai Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya, bapak dan ibu, berusaha mengajakmu pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Tapi walaupun jangan ikuti itu kesyirikannya. Tapi kita tetap tidak boleh berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tua. Di ayat berikutnya dijelaskan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya itu, berbuat baiklah kepada keduanya itu di dunia. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Makanya sampai ada jargon, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Bahwa kaki itu kan bagian posisi paling bawah tubuh manusia. Posisinya paling bawah. Artinya ketika ibu menginginkan kita melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak kita inginkan, sangat berat bagi kita, selama tidak melanggar perintah Allah, selama tidak melanggar syariat, harus kita lakukan. Tahta aqdamil ummahat, kalau kita mau masuk surga. Makanya sama sekali kita tidak boleh. Fala taqul lahuma uffu wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita tidak boleh mengatakan ketika ada ayah atau ibu kita menasihati kita. Biasanya nasihat orang tua itu sesuai dengan zamannya, jadul, zaman dulu. Dan kita modern, kita sudah menghadapi era seperti sekarang. Maka kadang kita merasa bahwa pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua kita. Banyak yang seperti itu, rata-rata. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada kedua orang. Biarkan mereka dengan nasihat-nasihatnya dan kita harus patuhi itu. Tidak boleh menghentikan mereka. Wala tanharhuma, dan tidak boleh membentak pada mereka. Tidak boleh.
Makanya walaupun kita diajak pada kesyirikan, kita yang dilarang oleh Allah mengikuti kesyirikannya. Tapi bergaul dengan kedua orang tua, terutama ibu, harus tetap baik kita. Kenapa? Karena sebaik apapun kita kepada kedua orang tua, terutama ibu, itu tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan ibu untuk kita. Darah kita yang mengalir sekarang, itu awal mulanya dari ibu kita. Energi kita, tubuh kita yang ada sekarang, itu dari asupan gizi yang kita dapatkan sejak kita dirikan. Kita yang dilarang oleh Allah mengikuti kesyirikannya. Tapi bergaul dengan kedua orang tua, terutama ibu, harus tetap baik kita. Kenapa? Karena sebaik apapun kita kepada kedua orang tua, terutama ibu, itu tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan ibu untuk kita. Darah kita yang mengalir sekarang, itu awal mulanya dari ibu kita. Energi kita, tubuh kita yang ada sekarang, itu dari asupan gizi yang kita dapatkan sejak kita ada di dalam rahim ibu. Makanya tidak akan ada jasa anak yang bisa melampaui jasa orang tua, terutama ibu. Walaupun misalnya ada seorang anak yang berdoa, setiap hembusan nafasnya isi doa untuk kedua orang tua, itu tidak sebanding dengan pengorbanan ibu kita ketika melahirkan kita. Tarikan nafasnya itu tidak bisa dibandingkan dengan tarikan nafas kita ketika mendoakan kedua orang tua kita, terutama ibu. Karena tarikan nafas ibu kita ketika sedang melahirkan kita, itu berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan jiwa, bisa meninggal. Artinya ibu sudah siap berkorban jiwa untuk kita. Makanya tidak akan ada anak yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya, terutama ibu. Pernah suatu ketika ada orang yang tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya. Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah jasa saya menggendong ibu saya tawaf di Ka'bah itu sebanding dengan pengorbanan atau jasa orang tua saya atau ibu saya? Ibnu Umar jelas menjawab tidak. Bahkan satu hela nafas dari ibunya sudah tidak cukup. Helaan nafas dari ibunya ketika dia hendak melahirkan itu tidak sebanding. Kenapa? Korban jiwa. Siap mempertaruhkan jiwanya, nyawanya demi melahirkan kita. Makanya di momen hari ibu ini kita gunakan kesempatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pertama ya dengan cara minta maaf. Jangan-jangan selama ini kita berdosa atau menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu. Kemudian yang kedua, kita siap berkorban jiwa untuk kita. Makanya tidak akan ada anak yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya, terutama ibu. Pernah suatu ketika ada orang yang tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya. Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah jasa saya menggendong ibu saya tawaf di Ka'bah itu sebanding dengan pengorbanan atau jasa orang tua saya atau ibu saya? Ibnu Umar jelas menjawab tidak. Bahkan satu hela nafas dari ibunya sudah tidak cukup. Helaan nafas dari ibunya ketika dia hendak melahirkan itu tidak sebanding. Kenapa? Korban jiwa. Siap mempertaruhkan jiwanya, nyawanya demi melahirkan kita. Makanya di momen hari ibu ini kita gunakan kesempatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pertama ya dengan cara minta maaf. Jangan-jangan selama ini kita berdosa atau menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu. Kemudian yang kedua, kita berjanji untuk tidak akan pernah menyakiti ibu kita. Tidak akan pernah membuat mereka menangis. Kemudian yang ketiga, kita berjanji untuk selalu membahagiakan mereka.
Dan jangan lupa, di antara ketiganya itu kita harus selalu mendoakan keduanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan dosa-dosa kedua orang tua saya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rahmatilah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani saya ketika saya masih kecil. Ya, kalau orang tua tidak mengasihani kita selama kita ini hidup, ketika masih bayi misalnya, orang tua kita atau ibu kita tidak kasihan pada kita, ya nggak usah dicekik, nggak usah dibunuh kita, dibiarkan saja, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu mati sendiri. Betapa kita ini besar dan tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tua kita, terutama ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga berkat restu kedua orang tua kita, terutama restu ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.